Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih di metode tilawati ya. Kita sudah masuk jilid 4 ya. Terakhir kita sudah membahas di halaman 8 ya, di halaman 8 ya. Pada video sebelumnya episode 18 itu kita terakhir membahas ini ya, cara membaca huruf yang di akhir kalimat ya, yang diwakafkan ya, karena alhamdulillah kita sudah mengenal tanda-tanda wakaf. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada video ini, masuk ke halaman 9 ya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung jelaskan saja teman-teman, dan teman-teman bisa memperhatikan ya apa yang mau saya jelaskan ya di halaman ini. Baik, di sini ada lam jalalah ya, lam jalalah setelah kasroh dibaca tipis, setelah fathah dan dhamma dibaca tebal ya. Kita di sini mempelajari bagaimana cara membaca lafaz Allah atau lam jalalah, lafzul jalalah ya. Lafaz Allah ini ya bisa dibaca tebal, bisa juga dibaca tipis, tergantung keadaan harokat sebelumnya apa ya. Apabila lafaz Allah didahului dengan harokat kasroh ya, huruf sebelumnya berharokat kasroh, maka lafaz Allah dibaca tipis, tarkik. Dan apabila lafaz Allah ini yang merah ya, didahului dengan harokat fathah atau dhammah, maka lafaz Allah dibaca tafkhim, tebal, lamnya dibaca tebal. Baik teman-teman semua, saya akan langsung contohkan saja, kemudian teman-teman nanti bisa mengikuti ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alallahi kitabullahi wasjudu lillah fi sabilillah. Dzalika amrullah yafsahillah. Allahu latif. A'udzu billah. Ala la'natullahi 'alal kafirin. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Lima takfuruna bi ayatillah illa liyuta'a biiznillah. Baik teman-teman ya, seperti itu ya cara membacanya ya. Saya akan rinci ulang ya, teman-teman perhatikan contoh tadi ya. Saya membaca di baris kedua ini ya, fi sabilillah, lafaz Allah didahului kasroh, bacanya lillah, lillah, tidak boleh ditebalkan huruf lamnya ya, jangan dibaca
lillah, ya, jangan seperti itu. Tapi lamnya tipis. Lillah. Dan apabila lafaz Allah bisa diperhatikan didahului dengan harokat doma, ya, maka wajib dibaca tafkhim tebal, ya. Amrun, jadi yang tebal itu l-nya, ya, rumullah, ya. Dzalika amrullah, rumullah. Kemudian, ya, di sini ada, ya, lafaz Allah yang didahului dengan harokat fathah, ya, juga dibaca tebal. Jadi sekali lagi yang tebal tuh lamnya, ya, al-nya. Allah, jangan au, jangan ke apa? Jangan dibaca o atau jangan dibaca w, au, ya, tapi lamnya itu tebal. Allahu latif. Seperti itu, ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa difahami, kemudian dilatih, ya, dilatih. Terus, ya, supaya lidah ini, ya, terbiasa, ya, dengan cara kita sering-sering latihan, ya, sering-sering latihan. Baik, ya, di halaman 9, ya, sudah saya jelaskan. Kita lanjut ke halaman 10, ya. Di halaman 10 ini saya akan bacakan terlebih dahulu penjelasannya di sini. Semua huruf yang bertasydid, semua huruf yang bertasydid didahului alif lam, maka alif lamnya dianggap tidak ada. Jika berhadapan dengan nun harus dibaca dengung. Baik, ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada huruf yang berwarna merah. Di sini huruf yang berwarna merah adalah alif lam, ya, alif lam. Dan setelahnya bertemu, ya, berhadapan dengan huruf bertanda tasydid. Bisa diperhatikan, alif lam, kemudian setelahnya huruf sin bertanda tasydid. Nah, alif lamnya ini ketika setelahnya berhadapan dengan huruf bertanda tasydid, maka lamnya dilebur, ya, diidghamkan, dimasukkan langsung ke huruf yang bertanda tasydid. Huruf bertanda tasydidnya ini namanya huruf-huruf syamsiyah, ya. Makanya ini disebut dengan idgham syamsi atau asyamsiyah, ya. Dibaca seperti ini, teman-teman, perhatikan. Ya, langsung masuk ke huruf sin yang bertasydid. Wassariqu, ya, tidak dibaca wal atau wa alasa. Jadi lam dan alifnya itu tidak dianggap. Waw langsung masuk ke huruf yang bertanda tasydid. Semoga teman-teman bisa difahami, ya, dengan apa yang saya jelaskan. Baik, kita akan langsung praktekkan, saya contohkan, kemudian teman-teman bisa mengikuti, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu sama dengan wassariqu. Wattini wazzaituni biddin. Wassamai waddarrai wadzariyat wattariqu wassabiqu wassabit wassadaqatu warrabi'atu wannafaqah bisyahidina bittaghina bidzalimin warrasikhuna wattaibuna wan nur
teman-teman ya. Semoga bisa difahami ya. Begitu ya cara membacanya ya. Dan yang perlu diperhatikan ya, setiap bertemu dengan nun tasydid ya, maka harus ditahan dulu guna selama 3 harokat. Wan nur ya. Tapi selain huruf nun dan huruf mim bertasydid, maka jangan ditahan. Contoh ini, bil zalimina. Enggak boleh kita baca ditahan. Enggak boleh ya, langsung bil zalimina. Dan kemudian ya, tadi saya baca ya, wan nur. Nur ya, saya baca kurang lebih 6 harokat ya, 6 harokat. Kenapa boleh dibaca panjang ya, lebih dari 2 harokat? Karena di sini ada huruf mad ya, ada huruf mad, setelahnya bertemu dengan huruf berharokat yaitu huruf ro, kemudian disukunkan karena waqaf. Jadi teman-teman kalau bertemu dengan rumus seperti ini, mad ketemu huruf berharokat, kemudian disukunkan karena sebab waqaf, maka huruf madnya yang dasarnya dibaca 2 harokat boleh dibaca 2, 4 sampai 6 harokat ya. Ini rumus dalam Al-Quran ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau ada rumus ini maka cara bacanya sama saja ya. Taib ya. Beda dengan yang ini ya, wan nafaqah qaf. Wan nafaqah qahnya tidak dibaca panjang. Kenapa? Karena huruf qafnya ini bukan bacaan mad ya, maka jangan dibaca panjang karena tidak setiap huruf yang ada di akhir kalimat atau akhir ayat itu harus dibaca panjang, tidak, tergantung rumusnya ya teman-teman. Baik, mudah-mudahan bisa difahami ya dengan apa yang saya jelaskan ini. Baik, kita lanjutkan ya. Lanjutkan kemudian di halaman 11 ya. Di halaman 11. 3 halaman ya, udah masuk 3 halaman. Dari 9, 10, 11. Di halaman 11 kita tinggal latihan bacaan ya. Praktikkan hukum-hukum bacaan yang sudah kita pelajari di halaman-halaman sebelumnya. Di sini tinggal praktikkan ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kelancaran ya. Diberikan kemudahan ya. Dan ketika latihan harus pelan-pelan saja. Jangan terburu-buru. Itu catatan ya. Bagi teman-teman yang baru belajar, memang belajar dari nol gitu ya, mengikuti program ini ya yang saya buat ini ya dalam YouTube, belajar dari nol ya, maka untuk latihannya pelan-pelan saja ya, pelan-pelan saja. Baik, kita langsung praktikkan kemudian nanti teman-teman bisa mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Innallaha la yahdil qawmal fasiqin. Yas'aluna ayyana yawmuddin. Alimul ghaibi wasyahadatil azizir rahim. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Baik ya teman-teman, cara bacanya seperti
seperti itu ya, pelan-pelan saja ya. Tahqiq ya, tempo tahqiq. Jangan pakai tadwir atau hadar ya. Pakainya tahqiq ya, tempo yang lambat ya. Baik. Silakan diulang-ulang ya. Diulang-ulang. Di videonya diputar ulang ya untuk membantu ya agar supaya bacaan kita ini lancar ya. Jadi teman-teman berusaha untuk mengikuti ya bacaan yang sama ya seperti dengan apa yang saya contohkan ya. Baik, kita lanjutkan terakhir di sini. Alhamdulillah di halaman 12 ya. Lembar keempat ini saya akan bacakan terlebih dahulu di sini. Setiap nun sukun harus dibaca samar. Siap masuk kepada huruf depannya dan dibaca dengung selama 1,5 alif ya. Setiap nun sukun harus dibaca samar. Jadi di halaman ini huruf yang berwarna merah khususnya nun sukun ya itu dibaca samar, dengung selama 1,5 alif ya, masuk kepada huruf depannya. Artinya begini. Ini cara ini hukum bacaan ikhfa hakiki ya. Saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi cara membaca ikhfa hakiki khususnya ikhfa itu samar ya, samar. Banyak sebagian dari kita membaca ikhfa dengan membunyikan nun sukun jadi suara ang, ng ya. Contoh ini wa antum, banyak seperti itu ya, ang ya, padahal ini keliru karena dalam kaidah ilmu tajwid tidak mengenal bunyi suara ang ya, ang, kecuali nun sukun atau tanwin yang berhadapan dengan huruf kaf dan qaf ya, baru bunyi suara angnya itu jelas. Kalau nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf kaf atau qaf ya, selain bertemu dengan huruf kaf dan qaf, maka nun sukun atau tanwinnya dibaca samar-samar antara n dan ang ya. Jadi seperti ini, kita baca n tapi n-nya samar. Contoh ya. Sebelum saya contohkan saya jelaskan ya. Di sini nun sukun ketemu huruf dal, nun sukun ketemu dal. Ketika kita mau menyamarkan bunyi suara nun sukun ya, lidah kita itu sudah siap-siap atau sudah menempel pada makhraj setelahnya ya, makhraj huruf setelahnya. Contoh, di sini nun sukun ketemu dal. Berarti ketika menyamarkan nun sukun, lidah kita sudah siap-siap mau mengucapkan huruf dal. Baik. Saya sebutkan tadi ya. Siap-siap artinya lidah kita sudah nempel di makhraj huruf setelahnya. Kecuali huruf dal, ta, dan po. 3 huruf ini lidah kita jangan ditempelkan di makhrajnya, di makhraj huruf tersebut ya, dal, ta, po. Kenapa tidak ditempelkan? Karena 3 huruf ini dal, ta, dan po ya, itu makhrajnya berdekatan dengan huruf nun. Maka kalau ditempelkan ya, dia akan terdengar jelas nunnya, bunyi suara nunnya ya akan terdengar jelas. Maka yang benar ya, ketika nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu dari 3 huruf tadi, dal, ta, dan po, maka lidahnya itu mau siap-siap aja, mau nempel tapi nggak nempel ya, siap-siap mau mengucapkan huruf tersebut ya, khusus dal, ta, dan to. Contoh, jangan ditempelin, mau siap-siap aja, dan atau ini ya, ta, jadi kalau jangan ditempelin di makhraj huruf ta ya.
Nah, ini diperhatikan ya teman-teman. Wa antum, tidak dibaca wa antum la ya. Dan dengungnya itu tipis ya, dengungnya tipis. Wa antum, nggak boleh dibaca seperti ini. Wa ya, tebal, nggak boleh. Kecuali nanti ya apabila nun sukun atau tanwinnya berhadapan dengan huruf isti'la ya. Kalau tidak berhadapan dengan huruf isti'la, dengungnya tipis. Wa antum. Baik. Nah, itu apabila berhadapan dengan huruf dal dan huruf ta. Satu lagi huruf to ya, 3 huruf itu ya. Lidahnya jangan nempel. Mau siap-siap aja mengucapkan hurufnya. Nah, selain daripada 3 huruf tersebut ya, cara membaca hukum bacaan ikhfa hakiki adalah dengan cara lidah kita sudah menempel di makhraj setelahnya. Contoh, ketemu nun sukun, ketemu zai di sini ya. Kita sudah ketahui makhraj huruf zai adalah ujung lidah menempel pada dinding 2 gigi seri bawah. Jadi ketika kita menyamarkan bunyi suara nun sukun, posisi lidah kita sudah berada di makhraj huruf zai, nempel, tapi jangan ditekan, nempel saja, jangan ditekan. Nah, ini mohon diperhatikan ya teman-teman, pembahasan ini tentang baca ikhfa ini agak melebar panjang ya, supaya teman-teman tidak salah memahami ya, tidak keliru ya. Contoh ya, contoh. Karena sebelumnya berharokat doma, bibir kita dimonyongkan dulu, lalu dibalikin lagi ya. Mulzala, tapi jangan dibaca dengungnya, jangan dibaca tebal. Contoh yang salah nih, tebal ya. La ya, jangan ditebelin. Dengungnya tuh tipis. Mulzala. Baik teman-teman, saya rasa cukup ya penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Kaidahnya sama ya, nanti kaidahnya sama. Selain ketemu huruf kaf, ta, dan to ya, cara membaca ikhfa adalah dengan cara lidah kita sudah menempel di makhraj huruf setelahnya ya. Baik, kita langsung praktekkan. Saya bacakan, kemudian teman-teman ikuti, dan ingat, ikutinya harus sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Posisi lidah ya, diperhatikan ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sukun andadan indaha wa antum muntahaha wal unsa zanjabila munzala tankila. Ketemu kaf, angnya jelas. Tankila. Min ju' min futur meldud. Ketemu huruf isti'la, dengungnya tebal. Jangan mel, tapi ya. Meldud. Min duni, min dunubi ansabilih yantiqun. Tebal karena ketemu dengan huruf istilah yaitu to ya. Yantiqun. Angnya jelas ketemu dengan huruf qaf. Yanqudun.
yanzurun. Tebal karena berhadapan dengan huruf istilah dha. Yanzurun mansyura. Tebal ya dengungnya karena berhadapan dengan huruf shad istilah. Ansara mansura. Baik teman-teman ya, saya rasa penjelasan saya ya cukup jelas ya. Saya sudah berusaha untuk menjelaskan serinci-rincinya ya tentang pembahasan ikhfa hakiki ya. Tentunya dengan kadar ya keilmuan saya yang terbatas ya, ini yang saya pahami ya. Cara membaca ikhfa hakiki ya seperti ini ya, seperti ini yang saya pelajari ya bersama guru-guru saya. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman semua yang mengikuti video ini bisa memahami ya, dan jangan pernah bosan untuk latihan ya, karena ini butuh latihan semua ya, apalagi orang yang baru belajar, orang yang belajarnya dari nol, butuh latihan terus ya. Dan sekali lagi ini agak panjang, terus diulang-ulang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan teman-teman semua, kita semuanya keberkahan, kemudahan, kesabaran, keistiqomahan dalam mempelajari Al-Quran. Barakallahu fikum. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.